seekor harimau yang udah lama berkultivasi. Dia tumbuh 9 ekor tumbuh. Penganut Tao takut dia akan membawa bencana bagi semua orang. Jadi berniat untuk membunuhnya di tempat. Siapa sangka kekuatan harimau itu kuat. Setiap orang bukanlah lawannya. Setelah beberapa babak, mereka tak bisa tahan lagi. Tapi tidak menyangka saat ini, seorang pria terbang turun dari langit. Tembakan anak panah langsung ke mulut harimau, membuatnya jatuh dari tebing. Pada saat yang sama, ekor harimau dengan cepat ditarik kembali. Segera setelah itu menjelma menjadi seorang gadis cantik. Saat ini ada janin di dalam perutnya. 20 tahun kemudian, anak laki-laki ini telah dewasa. Dia mengandalkan penipuan setiap hari untuk mencari nafkah. Hari ini dia berpakaian seperti orang tua yang tergantung di pohon, memohon orang yang lewat untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, Kaye Hie Hien segera terbang ke atas. Siapa sangka dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Digantung di udara oleh jaring. Seluruh gunung ini milikku. Saudaraku yang setempat. Jika ingin lewat dari sini, kamu harus meninggalkan sesuatu. Sambil berkata itu, dia membuka tas Kaye Hie Hien. Ambil semua barang di dalamnya. Siapa sangka saat ini dia menemukan sebuah kotak yang sangat halus. Buka dan lihat di dalamnya ada permata merah. Namun tak disangka, tepat setelah itu, sebuah pedang diarahkan ke lehernya. Dia segera berlutut dan meminta maaf. Dengan patuh menyerahkan kotak dan kuenya. Kau muda tapi tidak berpendidikan. Lagi buat perampokan. Ikuti aku dan berurusan dengan hukum. Mendengar itu, dia langsung menangis dan mencerita. Aku hanya anak perdesaan. Tunawisma. Harus berkeliaran kemana-mana. Jika bukan aku udah lapar selama 3 hari. Aku juga tidak akan melakukan hal ini. Aku tidak berani lakukan itu lagi. Kaye Hie Hien lihatnya menyedihkan. Jadi maafkan dia. Tak disangka, Kaye Hie Hien menemukan ada yang tidak beres saat ini. Barang-barang di dalam kotak itu diambil olehnya. Mutiara ini adalah mutiara merah yang melindungi Laut Min. Jika diambil oleh monster, ia dapat meningkatkan kekuatannya selama ratusan tahun. Jadi malam itu monster itu datang ke desa. Kamu mencuri mutiaraku, yang memancing iblis jahat. Mendengar hal itu, ia segera mengajak Kaye Hie Hien mencari mutiara merah itu. Karena sebelumnya dia telah memberikannya kepada seorang anak laki-laki. Siapa sangka sesuatu akan terjadi pada bocah itu saat ini. Pria itu memberi anak itu sebuah mutiara. Tanpa diduga, itu memikat monster. Malam itu semua orang, seolah-olah dirasuki oleh roh jahat, mereka berdiri di gerbang desa tanpa bergerak. Mereka dikendalikan oleh benang darah. Sedang disedot kekuatan internal. Mereka semua adalah orang tua dan sakit. Tidak punya itu. Aku sangat sehat. Kamu bisa menghisapku. Jika kamu berani, keluarlah ke sini dan hisap aku. Siapa sangka setelah itu, penduduk desa akan hidup kembali seketika. Kalian berani kembali ke sini menanggung kematian. Kemudian dia naik dan mencekiknya. Melihat hal tersebut, Trie Hindong segera mengambil tombaknya dan dorong orang tersebut. Jangan menyakiti mereka. Mereka tidak bersalah. Trie Hindong harus mengubah ujung tombaknya. Dorong 2 penduduk desa yang tersisa keluar. Tapi tanpa diduga saat ini, benang darah hendak menyerap kekuatan mutiara merah. Penduduk desa bergegas menuju mereka. Agar tidak merugikan penduduk desa, mereka tidak berani menghunus pedang. Tak disangka, seorang warga punya pisau di tangannya. Dia ditusuk dan jatuh ke tanah. Siapa sangka sesuatu yang tidak terduga akan terjadi saat ini. Aliran energi yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Bahkan pupilnya pun berubah warna. Di saat yang sama, dia melihat mutiara merah di dalam tubuh Goto. Selamat menemukannya. Usai mengatakan itu, dia menggunakan sihir untuk menyerangnya. Kaye Hie Hien melihat keadaan sedang kurang baik. Segera gunakan pedang terbang untuk memblokir serangan fatal ini. Benang darah dengan marah mengeluarkan pisaunya dan maju.
Beruntung Kaye Hie Hien cepat lihatnya. Sempat mengeluarkan sihir untuk mengendalikan benang darah. Cepat ambil mutiaranya. Benang darah ada di tubuh Goto. Itu akan menyakitinya. Tolong sadar kembali. Dia bukan Goto lagi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa dengan kejam mengayunkan tinjunya. Akhirnya, mutiara merah itu keluar. Benang darah juga menunjukkan tubuh aslinya. Namun Goto kehilangan nyawanya karena hal itu. Untuk membalaskan dendam Goto, dia melangkah maju melawan benang darah. Namun kekuatan lawan terlalu kuat. Dia bukan lawannya. Dalam keadaan mendesak, dia menelan mutiara merah itu lagi. Segera setelah itu, kekuatan tak terbatas meletus. Hanya satu pukulan yang menyebabkan benang darah menghilang ke udara. Pria itu menelan mutiaranya. Tiba-tiba merangsang kekuatan yokai dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia menjadi sangat kuat. Iblis di depannya juga bukan tandingannya. Hanya beberapa gerakan saja dia sudah tak bisa tahan. Tapi tidak menyangka dia begitu jahat. Serang pemuda itu dari belakang lagi. Untungnya dia cepat melihatnya. Tangkap pergelangan kaki monster itu dan putar 360 derajat. Kemudian dia terbang dan menggunakan tubuhnya untuk menjatuhkannya. Lalu mencekiknya dan lemparnya. Dia menyerang musuh dengan pegang di sampingnya. Namun monster itu masih ingin berjuang untuk terakhir kalinya. Mohon maafkan aku. Kamu tidak seperti mereka. Tapi Hotu tidak mendengarkannya sama sekali. Gunakan kekuatan mutiara merah untuk menghancurkannya menjadi debu. Pada saat yang sama, kewarasan masyarakat juga pulih. Namun Goto kecil juga kehilangan nyawanya. Ibunya tidak mau menerima kenyataan ini. Dia menyalahkan kejadian ini pada Goto. Penduduk desa juga mengkritiknya. Kata mereka, bencana di desa tersebut disebabkan oleh permata yang ada di tubuhnya. Akhirnya Hotu tidak tahan lagi dan pingsan. Mutiara merah di tubuhnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Tubuh orang normal tidak akan mampu menanggungnya. Pria tua itu hanya bisa mengucapkan sejenis mantra. Menyegel kekuatan internalnya dalam tubuh Hotu untuk sementara dapat menghindari serangan balik mutiara merah. Namun ini hanya bisa bantunya menahan beberapa hari. Jika tidak segera keluarkan mutiara merahnya, dia khawatir Hotu akan disedot semua kekuatan internalnya. Lalu meledak dan mati. Tapi sekarang satu-satunya cara untuk mendapatkan mutiara itu. Itulah menemukan Perinatmi di kota Bed Bao. Perinatmi segera melihat ada mutiara merah di tubuh Hotu. Dia hendak keluarkan sihir untuk mengeluarkannya. Tanpa diduga, tubuh Hotu memiliki kekuatan yang dahsyat. Melawan kekuatan eksternal. Tubuhnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mungkin itu iblis yang waktu berkultivasinya tinggi. Jika kamu ingin mendapatkan mutiara, kamu harus menekan energi iblis ini terlebih dahulu. Perinatmi kebetulan memiliki senjata ajaib yang dapat menekan kuatnya iblis ini, namun dia harus memenangkan pertandingan terorganisir dulu. Di panggung pertarungan di kota. Dengan cara itulah harta ajaib dapat diperoleh. Hotu tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa mulai terus belajar. Ilmu pedang pria ini tak tertandingi. Tapi hari ini dia kalah dari seorang pria miskin. Hanya karena dia mengeluarkan magnet. Menyedot semua pedang ke dalamnya. Orang itu juga dianggap pintar. Pria itu sangat marah. Gunakan selusin pisau terbang. Serang ke arah Hotu. Untungnya dia cepat badan. Untuk lolos dari kali ini. Tanpa diduga setelah itu. Dua pedang menusuk tubuhnya. Sepertinya dia akan kalah dalam pertarungan. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hotu meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Pedang juga tidak bisa melukainya. Kamu tidak lagi punya kekuatan internal. Aku sudah lama menunggu hal ini. Kemudian dia terbang dan meninju pria itu hingga jatuh ke tanah. Pikir dia pasti akan memenangkan hadiah pertama dalam kontes ini. Tanpa diduga, Trin Giao Kim muncul. Trie Hindong ingin berduel dengannya. Hotu tahu dengan jelas bahwa dia bukanlah lawannya. Jadi dia gunakan kepintarannya lagi.
naik dan peluk Trie Hindong. Bocah busuk ini bahkan tahu cara bertarung satu lawan satu. Tombak panjang tidak berguna. Harus manfaatkan waktu. Saat bertarung, tidak peduli jika harus pakai trik. Sudahkah kau terima kalah? Tidak, lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Masih belum terima kalah? Kamu sangat kecil. Ilmu seni bela diri kamu juga kurang bagus. Mengatakan itu, dia memijat dadanya. Baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ternyata Trie Hindong adalah nona muda istana Trie yang menyamar sebagai laki-laki. Ho Tu tercengang saat itu. Setelah sadarinya, dia memutuskan untuk pulang dan meminta maaf. Akhir-akhir ini anak aku selalu tinggal di rumah dan tidak pernah keluar. Apakah kalian salah orang? Usai bicara, dia mengajak putrinya keluar. Melihatnya yang lembut dan anggun, seperti berubah menjadi orang lain. Kaye Hye-hien tahu dia mempunyai masalah yang sulit diungkapkan. Jadi segera akui kesalahannya. Kami salah. Jika rasa tersinggung, mohon maafkan saya, Tuan Trie dan Nona Trie. Ternyata sejak kecil Trie Hindong suka menari dengan pedang dan tombak. Tapi dia diawasi dengan ketat ayahnya. Ayahnya ingin dia belajar hal-hal seperti gadis biasa. Nona, kamu tidak mengekspos dirimu tadi, kan? Ayahnya tidak akan curiga, kan? Untungnya aku udah berhasil menebak mereka berdua. Selama si idiot itu tidak menimbulkan masalah lagi, pasti tidak akan ada masalah.